Bismillah khairil asma, Bismillah rabbil ardi was sama, Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, amin. وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا مما تعلمنا حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah ba'da salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama saya mampir ke kantor ini. Kalau di PLN sendiri sudah sering, tapi kalau yang di sini ini baru perdana. Saya mohon izin, memang tradisinya biasanya kalau kajian satirnya ditutup ya bapak-bapak. Iya, biasa begitu. Oh biasa begitu. Apa alasannya? Biar kelihatan aja. Biar nggak kelihatan, terus kalau di kantor kelihatan. Itu nggak masuk akal. Pada ngumpet itu Ustaz. Takutnya tidur pak. Iya. Jadi lebih bagus dibuka aja. Buka, Jadi nggak random. buka tirai. Nah, buka. Kecuali nggak apa-apa. Sambil nyender nggak apa-apa bu. Ambil ngedeprok nggak apa-apa. Ternyata ada tirai. Oh, saya kira makhluk halus, ternyata makhluk kasar juga. Nah begini kan enak aja pak. Iya benar. Iya. Benar ya. Katanya nggak boleh dilihat, tapi ketemu dilihat juga. Kan kita bukan ikhtilat kecuali berdua-duaan boleh. Kalau ini kan rame orang dan lit ta'lim untuk belajar. Iya, maka tidak ada masalah. Justru saya khawatir kalau pakai satir, pakai tirai, dia buat majelis sendiri. Alias ngegibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita ngobrol apa nih Pak nih? Tema yang diamanahkan ke saya adalah tentang ibadah kerja sebagai ibadah. Saya justru salut dengan bapak-bapak, ibu-ibu di tengah puasa Ramadan, tetapi di saat yang sama masih bekerja. Dan bagaimana Islam memandang kerja? Ya. Pertama, kalau kita lihat ayat pertama yang turun itu, kata yang pertama turun ke bumi menjadi wahyu itu adalah kata kerja. Iqra, bacalah. Membaca itu adalah aktivitas kerja. Yang kedua, kalau kita melihat suratil Maidah, Allah memuji orang yang kata Allah, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini ayat favoritnya para pelaku bisnis ya, orang yang punya banyak karyawan. Nah ini ayat favoritnya nih. Kemarin saya ketemu dengan CEO taksi di satu stage, kita punya acara syuting di TV One. Saya juga sampaikan ayat ini kepada beliau. Saya bilang Allah mengatakan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a dalam suratul Maidah. Ayat berapa boleh cari sendiri. Allah bilang, siapa yang memberi hidup kepada orang maka pahalanya seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia di bumi ini. Wah, luar biasa tuh Pak. Jadi kalau kita punya karyawan, dia bekerja dengan kita punya bawahan, dia bekerja untuk perusahaan kita atau dan lain-lain, lewat wasilah dia bekerja, kita memberi pekerjaan, dia kemudian bisa survive, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa belanja. Insya Allah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a.
maka pahalanya seolah-olah dia sudah menghidupkan semua manusia di bumi. Itu kata Al-Quran, menunjukkan betapa Al-Quran memandang kerja itu adalah ibadah yang luar biasa. Ya. Kerja itu ibadah yang luar biasa. Nah, bahkan Al-Quran mengecam orang yang kerja tetapi berlaku curang. Dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Ya kan? Surah apa tuh? Pak tuh. Nah, surah Al-Mutaffifin ya. Celaka orang yang bersikap tatfif. Apa itu tatfif? Nah, yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Brosur. Lumayan nggak balik modal saya Pak kesini Pak. Brosur lumayan. Celaka orang yang berlaku tatfif. Tatfif itu adalah orang yang koruptif meskipun kecil. Iya, orang yang koruptif. Jadi korupsi yang kecil bahasa Arabnya tatfif. Yang gede saking berdosanya kagak ada bahasa Arabnya. Bang, halo Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Al-Quran ya mengecam orang yang koruptif dalam bekerja, curang meskipun kecil, itu tatfif. Ya. Contohnya mana? Masuk kantor misalnya jam berapa Pak? Nah, jam 8 tapi dia datang jam 8 lewat 2. Itu koruptif. Ngeri juga ya. Dipotong. Agak susah. Jadi memang levelnya agak beda nih Pak nih. Pulangnya belakangan. Pulangnya belakangan Pak. Gitu cara nambahnya Pak ya. Tapi harus ada MOU dulu sama atasan. Ya Pak, ini saya tadi telat, belum ada telat juga Pak ya. Gitu. Itu tatfif. Dipotong. Itu kan korupsi yang kecil. Ya, semua kita melakukannya, termasuk saya. Diundang ceramah jam sekian, saya telat datangnya. Itu saya korupsi, melakukan tatfif. Kecuali memang kita minta ridho sama orang yang punya wewenang. Maafin ya saya telat. Baru kita dapat ridho. Sebegitunya Islam mengatur amanah Pak. Coba bayangkan itu Pak. Apalagi korupsi yang gede. Saking gedenya nggak ada bahasa Arabnya. Luar biasa itu. Masya Allah, na'udzubillah min zalik, dijauhin 7 turunan. Ternyata dia keturunan ke-8 Pak. Korupsi dia. Mana lagi contoh tatfif Bu? Ibu belanja Bu. Ya Pak. Marah nih. Itu ada yang jual sayur ya Bu ya, di komplek atau di perumahan kita. Ibu belanja dah tuh ya, cabai seperempat, bawang sekilo. Itu udah ditimbang sama si abangnya. Kata ibu lebih indah. Ibu comot tuh 2 biji ya, 2 saung bawang ya. Saung apa siung? Saung kegedean deh Bu ya. Belum maintenance-nya ya. Iya, kudu dipelamir ya. Itu Bu, ibu ambil 2 siung bawang. Itu 2 siung bawang tatfif kalau dia tidak ridho. Langganan ini Bang, dia mau bilang iya, untungnya ya 2 itu. Mau bilang enggak, pelanggannya hilang. Coba, serba salah. Akhirnya dia diem. Ya, itu juga tatfif. Hati-hati tuh Bu kalau belanja Bu. Tanya dulu, bener. Kalau dia redo, ambil. Halal. Kalau enggak jangan coba-coba. Dan lihat juga gesturnya ngomong halal. Dia ngomong halalnya ridho apa lip service. Jangan-jangan dia nggak enakan. Aduh ini Pak emang tukang minta lebih ini ibu ini katanya. Udah saya bilang halal aja deh, daripada haram gawat urusan. Nah itu juga tatfif. Itu korupsi Bu. Korupsi yang kecil. Apalagi ya mengoplos pertama. Oh itu gede banget itu. Ilaha illallah. Gede banget itu.
Ngapa ketawanya angker? Itu nggak bisa disembunyiin Pak. Yang begitu-gitu kita kudu bilang itu bukan cuman dosa tapi kriminal. Apa beda dosa dengan kriminal? Kalau dosa hubungan Anda dengan Tuhan, tapi kalau kriminal hubungan Anda bukan hanya dengan Tuhan tapi dengan manusia. Kalau dengan Tuhan, Tuhan kita Maha Penyayang. Kita minta maaf, minta ampun, tobat, mungkin Allah memaafkan. Kalau kriminal, berarti kita kudu minta maaf sama semua orang yang kita zalim. Aduh, jangan coba-coba, ya kan? Bahaya. Nah, dalam bekerja kita disuruh untuk amanah. Itu catatannya. Ada berapa catatan tadi tuh, Bu? 1, apa Bu? Bu, Assalamualaikum. Kayaknya puasa. Ya. Yang pertama, Islam memuji orang yang bekerja. Kata pertama yang landing ke bumi itu kata kerja. Iqra, bacalah. Bukan kata benda, kata kerja. Yang kedua, Islam memuji orang yang bukan hanya bekerja, justru mempekerjakan orang, maka pahalanya seolah dia menghidupkan semua manusia. Yang ketiga, kita dilarang berlaku koruptif. Kalau jam kerja jam 8, Anda masuk jam 8 namanya adil. Masuk kerja lewat jam 8 namanya tatfif. Masuk kerja kurang dari jam 8 namanya ihsan. Ada Pak Ihsan di sini? Ada ya? Ihsan adalah memberi kewajiban lebih banyak daripada yang semestinya dan mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya. Itu ihsan. Yang kudunya gaji begitu juga Pak ya. Enak juga tuh kalau gaji begitu tuh. Nah, lalu apalagi catatan poin yang keempat? Poin yang keempat adalah Islam menyuruh kita untuk berlaku itqan. Apa itu itqan? Itqan itu Nabi berkata, di antara hamba yang Allah cintai adalah mereka yang punya karakter itqan. Itqan itu doing the job at the best possible quality. Dia bekerja dengan motif yang baik, cara yang baik, pelayanan yang baik, servis yang baik, dan lain-lain, sehingga hasilnya baik. Dan itulah yang dicontoh oleh Nabi SAW ketika menjadi mitra dagang Sayyidah Khadijah. Ya, customernya banyak karena Nabi adalah orang yang jujur. Barang yang baru masuk, Nabi bilang ini fresh, yang ini udah mau expired, ini barang lama. Itu Nabi kasih tahu sama pelanggannya. Dan Nabi terkenal Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, pedagang yang jujur maka dia bersama Nabi di surga. Kenapa hadis ini keluar? Kenapa ungkapan Nabi ini keluar, Pak? Orang yang pedagang yang jujur nanti dia bersama para nabi di surga. Karena saking banyaknya pedagang yang bohong, sehingga logika terbaliknya Nabi menyampaikan hadis ini. Sehingga dalam riwayat yang lain, tempat yang paling dicintai Nabi apa? Masjid. Yang paling dibenci? Pasar. Kenapa pasar yang paling dibenci? Banyak bohongnya, banyak ngezolimin orang, banyak bohongnya, banyak goror spekulatifnya, banyak manipulasinya. Pasar tempatnya. Nah, maka kalau ada orang yang tetap baik tapi di pasar, itu wali itu. Ya. Ada orang tetap baik di tempat yang nggak baik, itu dahsyat, Pak. Kalau kita baik di masjid, wajar, Pak. Emang tempatnya baik. Iya nggak? Halo, Assalamualaikum. Iya. Ini cetakannya kayak malaikat semua. Kita nih, Bu, emang lagi di masjid. Hawanya ada dan bareng ceramah. Ya, nggak mungkin bentar-bentar. Tapi lagi di pasar kita masih jaga iman. Oh, subhanallah. Itu berarti imannya jejak. Namanya sahibut tamkin, kata para ulama.
Kalau ada orang yang imannya tergantung cuaca, namanya sohibut talwid, angin-anginan. Anginnya ke barat, ya, dia ngiblat. Tapi kalau angin lagi kagak bener, wah, ke Israel diarahnya itu. Ya. Jadi angin-anginan. Jadi itu Masya Allah, agama membimbing kita seperti itu. Apalagi kalau catatannya yang kelima, kalau kita melihat sejarah, Nabi usia menjadi wirausahanya ternyata lebih panjang daripada usia kenabiannya. Dicatat sama para ulama, ya, Nabi memulai bisnis trading itu sejak usia 9 tahun. Mengikuti paman beliau melakukan perniagaan dari Mekah keluar kota Mekah. Sampai usia 23 tahun. Sampai usia 23 tahun. Lalu usia 24 sampai 25 itu usia kontemplasi. Usia 25 sampai apa namanya dihitung sama para ulama, ya, usia bisnis Nabi dari usia 9 sampai sebelum 40. Begitu Nabi mencapai usia 40, ini usia spiritual journey, usia spiritual, baru Nabi fokus melakukan dakwah di Mekah, di Madinah, membangun peradaban. Dan dihitung ternyata usia beliau sebagai seorang pelaku usaha itu jauh lebih panjang daripada usia kenabiannya. Nah, ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan kerja kita bisa bernilai ibadah. Amin. Berapa jam lagi kira-kira? 10 menit. Sampai jam berapa di sini? Sampai jam 1, Pak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pekerjaan kita agar dinilai ibadah? 1, motifnya benar. Motifnya benar. Ada kaidah begini, Bu. Ya, catat baik-baik nih, Bu, nih. Ya, ini jangan meleng nih, Bu. Kalau meleng nggak nyangkut nih. Itu kata ulama, amrul mubah yasirul qurbah bin niyah. Sesuatu yang biasa-biasa aja bisa berubah jadi luar biasa kalau niatnya luar biasa. Halo, Assalamualaikum. Paham gak kira-kira nih? Saya kasih contoh. Makan hukumnya apa makan? Mubah artinya apa? Ya biasa aja, ya tidak terikat dengan ibadah. Boleh dah, ya, makan boleh. Hukum asal makan boleh. Begitu berlebih-lebihan makruh, ya, bahkan bisa jadi haram. Begitu gak makan sama sekali bisa jadi haram kalau sampai mengancam nyawa. Tapi hukum asalnya mubah. Nah, makan yang hukumnya mubah ini bisa jadi ibadah kalau niatnya diperbaiki. Misal ibu mau makan, niatnya biar kuat beribadah. Saya makan dah. Ngapa? Biar saya terawihnya kencang. Wah, akhirnya buka puasa dia makan. Ya. Cuman masalahnya Nabi bilang makanlah sampai tulang punggungmu tegak. Lah kita makan sampai tulang punggung tidur. Berarti kan itu udah kelewati sunnah, Pak. Namanya makruh. Bu, Assalamualaikum. Ya. Lapar nunduk, kenyang nunduk, begah tidur. Subhanallah. Ya kan? Maka yang sedang-sedang aja. Sunnahnya itu begitu makan kita bisa tegak. Tapi kalau udah nyender, ini udah bukan sunnah, makruh. Maka berat nih kayaknya terawih, itu udah salah makannya berarti. Maka nanti buka puasa dicek tuh, Pak, ya, makannya bagaimana tuh. Tapi biasanya masuk semua, Bu, ya. Bu, es kelapa masuk, es doger masuk, kolak masuk, balak-balak masuk. Balak-balak atau balak-balak? Bakwan, Bu. Lontong masuk, Enggak sedikit. Ocong masuk, yang isi sayur masuk, ya, Bu, ya. Cireng masuk, Bu. Ini aja tuh, Ibu. Kayaknya udah nyetok cireng sebulan yang lalu kayaknya di kulkas.
Masya Allah, tabarakallah. Cilor, apa lagi? Cimol, udah pokoknya semua ada, semua dibeli. Ya, kurmanya cuma satu doang Pak, ambil sunnahnya. Saya mau ikut Nabi katanya. Allahu Akbar, ambil kurma. Alhamdulillah, sunnah. Tapi habis yang satu ini makruh semua. Masya Allah, alhamdulillah. Sama Bu ya, kalau kita ibadah hukum asalnya mubah ya. Tapi begitu ibadah itu ya kita niatkan, saya beribadah karena Allah yang suruh. Apa kata Allah? Makanlah dari rizki yang halal. Dan saya kagak bisa makan kalau saya nggak ngelamar kerja. Dan saya kalau udah ngelamar kerja, nggak kerja juga nggak bakal digaji, maka saya kudu kerja. Jadi niatnya itu. Maka seluruh putaran waktu dia di kantor itu argu ibadahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya ke kantor dah, apa niatnya? Ini ada calon korban baru, ini mau saya bohongin. Wah, udah. Itu dari melangkah ninggalin rumah, maka dihitung dosa. Jadi tergantung niat. Apalagi Bu, niatnya dirapel. Saya ke kantor dana pensiunan PLN, satu buat cari nafkah yang halal. Halal gak Pak? Halal insya Allah. Yang kedua, saya mau silaturahim, ketemu saudara, ketemu teman, jadi silaturahim. Saya mau ngaji karena kebetulan ada ngaji di kantor. 3 ada tuh niatnya tuh Pak tuh. Itu pahalanya juga 3. Paham Bu? Saya ntar kalau ngaji ya nyambil istirahat dan tidur bentar. Ya. Itu juga tidurnya dihitung pahala nih, yang tidur. Itu juga berpahala juga. Ya, tidurnya aja berpahala Pak. Orang yang berpuasa tuh, tidurnya aja pahala. Tapi kalau tidur mulu dari sahur sampai buka, itu bukan pahala, mayat. Yang kedua, biar jadi ibadah, cara kerjanya sesuai dengan perintah agama. Tidak menzalimi orang, tidak mengambil yang bukan haknya, dan profesional. Yang ketiga, agar kerja itu menjadi ibadah, tidak melupakan kewajiban kepada Allah. Ada orang workaholic ya. Pokoknya isi otaknya kerja mulu, bagus emang, tapi sholat enggak ya. Disuruh sholat, baal telinganya, nggak denger aja. Allahu Akbar, ntar aja dah. Tapi kalau jangan suruh kerja, wah, emang biangnya tukang kerja. Nah, ini berarti hubungannya sama manusia baik, tapi sama Allah nggak baik. Iya, padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah lewat bosnya, kan begitu tuh. Yang terakhir catatannya, biar bernilai ibadah, maka gaji yang dia dapatkan dari kerjanya dia pergunakan di tempat yang baik dan di jalan yang baik. Ya, dia gunakan untuk memberi nafkah, dia gunakan untuk dijadikan sedekah, dia gunakan untuk berinfak dan lain-lain. Maka semuanya bernilai ibadah. Itu kira-kira catatannya Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan, jika tidak ada kita tutup. Mangga silakan. Nggak ada minumnya nih. Keren banget ya. Mana Bu? Bu Haji. Laindah. Siapa? Oh, langganan nanya. Ya. Siapa namanya? Enda. Enda. Mbak Enda. Ya. Permasalahan itu soal Jangan besar. ini Pak Ustadz, kan ibu saya tuh punya usaha warung nasi ya. Dulu saya suka Sebungkus berapa? Iya. Ramadan kayaknya laku berat ini ya. Terus. ya ada beberapa
customer tuh yang suka minta tambahin, tapi ada satu customer yang langganan banget selalu minta tambah. Bahkan minta tambahnya itu yang lumayan banyak gitu Pak. Saya minta tambah Tambah ayam. Kalau sebelas bro. Laki apa perempuan? Lah emang begitu ya Pak? Iya Pak ya? Bener Pak ya? Iya. Itu Bapak apa kagak nih kalem? Cuman nyuruh bini doang nih yang tambahan tuh. Terus? Iya, awalnya kan saya nggak ini ya, maksudnya ya udah nggak apa-apa, mungkin itu urusannya ibu saya gitu. Tapi pas di rumah dia tuh suka ngeluh. Oh. Suka ngeluh kayak Itulah. si ibu ini, kalau ini begini, kalau ibu ini. Saya kan awalnya tenang ya, maksudnya nggak ada pikiran apa-apa. Tapi jadi ikut kesel kan lama-lama dicurhatin begitu. Betul. Ya, akhirnya suatu hari saya yang lawan Pak Ustaz. Kasih tahu dah. Saya nggak ngasih lah, saya kayak minta tambahin dong bawang gorengnya dibungkusin. Terus saya bilang, maaf ya Bu, kalau mau minta tambahan bawang goreng beli ya Bu. Saya bilang gitu Pak Ustaz. Pokoknya dia minta semua tuh Pak Ustaz, dari sayur. Mbak warung apaan? Padang? Bukan Pak, orang nasi. Remes. Kasih dulu. Oh, nasi uduk. Ibu-ibu ya? Sambal kacang minta tambah nggak dia? Tambah juga. Di warung ibu saya ada sambalnya 2 macam Pak Ustaz. Sambal goreng sama sambal kacang. Dua-duanya minta tambah Pak Ustaz. Belinya sebungkus. Iya, sebungkus. Ya belinya 2 sebenarnya itu Ustaz. Iya, bayar 1. Iya, pokoknya semua minta tambah. Iya. Singkat cerita. Saya bilang kan, Bu, bayar ya Bu kalau minta nambah. Nek, ini anakku pelit banget ya. Jadi Iya. saya Itu jangan kasih dana pensiun ke orang begitu. bahkan sampai saya tuh pernah Pak ya, saya posisinya lagi ngomong sama dia, tapi saya ada di warung itu. Terus ibu itu ngomong ke customer yang datang, ini anak ini pelit. Derita banget ya. Iya Ustaz, jadi saya itu keselnya sama ibu saya, dia tuh nggak mau ngelawan, tapi curhatnya sama saya yang bikin saya kesel. Gitu Pak Ustaz. Ibu curhat sama saya. Curhat sama siapa dong kok? Biar aku kesel Pak Ustaz. Pertanyaannya, berapa sebungkus harga nasi? Berapa sebungkus? Jadi gimana nih? Nah, pertanyaannya Pak Ustaz ya. Wah. Sebenarnya sikap saya untuk sikap apa namanya ngegesin gitu bahwa ini jangan minta tambah ya gitu. Haknya ibu saya kan Oke, juga oke, kurang. dapat poinnya. Bagus. Sikapnya Mbak Indah, Endah. Endah. Mbak Endah nggak salah. Mungkin ya mengingatkan orang begitu udah watak Bu. Itu kiamat kurang sehari nggak berubah itu. Emang udah wataknya, udah template. Iya. Diteriakin juga ngeriak balik Pak. Jadi kasih tahu, ya tentu dengan cara yang terbaik. Memberitahunya tidak di depan orang, cari waktu yang tepat, lalu kemudian tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi soal cara aja, tapi sebenarnya yang Mbak Indah lakukan adalah benar. Itu namanya hifzul mal dalam Islam, menjaga harta, menjaga aset, wajib hukumnya. Bawang goreng mah jangan dikata aset itu Pak, bawang goreng. Orang minta bungkus, itu aset kita berkurang. Kasih tahu, ini ajaran agama, hifzul mal, jaga bawang goreng. Benar ini. Mahal bawang Pak. Jadi jaga baskomnya Ustaz. Ya, besok-besok itu didetilin tuh harganya. Bungkus bawang goreng 1.000, bungkus sambal 1.500. Iya, jadi dia ngeliat tuh, begitu dia datang keluarin tuh daftar harganya. Kalau bukan dia sembunyiin lagi. Kadang orang pakai omongan kita dia baal telinganya, tapi baca tulisan, oh iya katanya malu gua, gitu, gitu.
Apa ini? Kita bungkus juga. Mbak Enda, Iya Pak. udah begitu dah urusannya. Sesekali kalau ada nggak yang minta bungkus selain dia? Banyak. Nah itu ketepatan begitu tuh. Jangan ke dia, ke orang dulu hargain di depan matanya dia, biar dia tahu bahwa itu berlaku juga buat orang. Jadi soal cara aja sih. Terus dikasih tahu, emang derita pedagang begitu. Iya, orang tua saya juga pedagang. Itu buat orang banyak banget kasbon. Emang begitu dah. Nah, itu ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita juga begitu. Kita sama gere-gere mart yang gede-gede udah raksasa, kita nggak pernah ngutang kan? Malah kita ngasih uang parkir. Mau donasinya Pak? Baik banget gitu. Iya nggak apa-apa dah Pak, ambil dah. Malu mau bilang enggak. Coba sama yang tukang jualan sayur di komplek, kata kembali 500 perak juga kita tungguin. Kata ibu-ibu, Royco aja dah. Kadang kita juga sih Bu, ya nggak? Betul nggak? Kita kalau di gerai-gerai raksasa itu coba, ilah baik banget kita Pak. Hah? Udah ada PPN-nya, belum parkirnya, apa lagi? Donasinya. Itu yang pedagang-pedagang kecil yang masuk ke komplek itu, PPN dia nggak ada, ngambil untung cuman dikit, terus keliling jalan kaki kadang-kadang, kembali 1.000 itu udah bang ambil aja bang 1.000, bodohnya. Ini pakai segala Royco, Sasa, padahal nggak kemakan tuh Sasa Pak, sampai expired tuh Sasa di kulkas banyak banget, hasil dari kagak ada kembalian. Dah ada pertanyaan lagi nggak? Stop, ada lagi nih Stop. Iya. Ya, Coba kalau tirainya nggak kebuka, nanya dia. Iya benar. Baru kali ini. Baru ini, ini ijtihad saya. Iya benar Ustaz. Besok bukan lagi kan. Iya. Ada banyak yang bertanya Stop. Waduh, budget nambah berarti. Yang pertama saat terkait korupsi kecil ketika bekerja. Misalkan yang tadi saat datang kerja itu jam 8.05, sedangkan di SOP kantor itu kalau datang telat ya dipotong kehadiran gitu Ustaz. Apakah itu termasuk korupsi kecil? Padahal kan itu resikonya dia, kalau dia datang siang ya dipotong gitu kehadiran gitu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, terkait kita bekerja sebagai istri. Uang istri kan Sorry, yang pertama tadi gimana Mbak? jadi Iya. SOP kantornya itu kalau telat datang dia dipotong kehadirannya Ustaz gitu. Jadi nggak korupsi. Udah Iya, kenal. jadi Udah hukuman, apakah- udah Dianggap tidak hadir. Enggak hukuman. Proporsional. Oh. Proporsional ya. Jadi yang kalau datang siang Nah ya, pertanyaannya apa? ya yang pertama ini. walaupun kita datang siang dan itu kan sebenarnya udah ada Sudah ada punishmentnya. Iya betul. Apakah itu termasuk korupsi kecil? Iya. Ustaz? Yang kedua berarti setiap di jalan misalnya lampu merah segala macam, kalau peraturan yang merah ya merah, nggak boleh jalan kita Ustaz ya. Betul. Pasti. Terus ketika yang kedua terkait istri bekerja Ustaz. Iya. Jadi terkait istri bekerja, suami bekerja. Istri Bu. Nah, Angin lagi. ada yang bilang duit istri ya duit istri gitu Ustaz. Kalau duit suami ya duit istri gitu ya. Allahu Akbar. Ustaz. Akbar. Jadi Ustaz, ketika istri kasih Saya ingin digiring ini Pak nih. Iya. Terus. Hukumnya apa Ustaz? Apabila istri ngasih keluarga tanpa pengetahuan suami itu hukumnya apa Ustaz? Terus kalau suami ngasih keluarga tanpa pengetahuan istri itu hukumnya apa Ustaz? Oke. Udah 2 kan? Ada 3 lagi Ustaz. Yang terakhir ini 3 lagi apa yang ketiga? jadi Ustaz ke taraweh Ustaz. Taraweh di rumah sama di masjid kan beda ya Ustaz ya. Saya kan punya anak kecil jadi seringnya di rumah Ustaz. Saya pernah dengar di media sosial itu 2 rakaat pun juga boleh gitu Ustaz. Di 2 rakaat aja terawih. Iya, satu itu ya nah. Itu bagaimana Ustaz? Baiknya kan namanya di rumah ya Ustaz ya. Oke. Kalau banyak gitu kayaknya aduh. Saya nangkap poinnya. Yang pertama, kalau sudah ada kesepakatan sama pihak penanggung jawab perusahaan, maka ya itu menjadi hududnya, hukuman, punishment. Maka udah selesai, clear, impas gitu ya.
Paham sampai sini Pak? Iya. Yang kedua masalah apa? Pengasihan. Suami, istri. Nah, Suami uang istri. kita bahas yang terakhir ya. Tentang tarawih 2 rakaat. Di rumah saja. Tarawih 2 rakaat ini mungkin secara fikih, secara hukum formal bisa dicari pintu exitnya. Katakanlah boleh. Tapi begini sebenarnya. Memang Nabi tidak menyebut jumlah rakaat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab diampuni dosanya. Tidak disebut jumlah rakaat batasannya. Hanya sahabat Umar bin Khattab ya punya berijtihad tarawih 20. Sahabat Umar. Sahabat yang lain atau katakanlah ijtihad ulama yang lain mengatakan jumlahnya 8. Lalu kalau ada yang bilang 2 juga nggak apa-apa, dia ikut presiden yang mana? Ulama ya. Ikut sendiri. Udah sendiri. Kalau ulama dia punya kapasitas keilmuan, sahabat generasi yang dekat sama Nabi. Lalu kalau orang bilang 2 juga kagak apa-apa, itu mazhab Imam Samudra kali. Satu. Yang kedua, kita minta banyak bener sama Tuhan. Sholat pelit banget 2. Masuk akal gak Bang? Coba kita kalau minta, ya Allah panjangin umur saya, ya luasin rezeki saya, sakinahin rumah tangga saya. Ibu-ibu apalagi banyak mintanya nih. Ya biar suami saya nggak diambil pelakor, ya biar tanah saya NJOP-nya naik. Oh bapak beda lagi, kalau ada rezeki bisa kawin lagi. Banyak mintanya, sholatnya 2 rakaat. Itu nggak pantas. Kita nggak usah ke fikih dulu, tapi dari sisi itu aja kita udah nggak pantas. Apalagi kita keluar dari ijtihad sahabat dan para ulama. Jadi janganlah. Ya. Kalau ibu mau ambil versi yang paling ringkas 8, ya kan. Kalau salah yang 8 ada yang tanggung jawab. Kalau ibu 2 siapa yang mau tanggung jawab Bu? Lurah kohot nggak mungkin. Terus apa lagi tadi Pak? Harta. Nah terakhir nih udah Suami istri. 13.01 nih Bu, tatfif nih Bu. Ya, yang terakhir katanya rezeki bini, rezeki laki, rezeki bukan main tuh aturan. Kaidah dari mana itu? Ini ada diskriminasi gender nih Pak nih di sini nih Pak nih. Enggak, tidak ada, salah itu. Kalau ada ustadz yang ngomong begitu, ada ustadz yang ngomong begitu. Saya tahu orangnya. Salah itu. Itu ustadz cuman pengen merebut hati ibu-ibu supaya diundang lagi. Salah itu. Mana ada aturan uang suami, uang istri, uang istri, uang suami? Nggak ada. Uang istri nggak ada. Yang ada adalah uang istri, uang istri. Uang suami, uang suami. Itu yang benar. Itu yang benar Pak. Ibu jangan takut Bu, bentar. Takutnya dikasih Pak. Tenang. Lihat, belum selesai ini. Ini perlu kajian yang kedua ini. Diundang lagi. Uang istri, uang suami, uang suami Bu. Saya bilang uang ibu. Hanya agama mewajibkan dia memberi nafkah ke ibu. Dia punya beban. Ibu nggak punya beban nafkahin suami. Pak. Nah kalau kita, coba kesian Bu lihat wajah. Ini sampai ada yang ngerekam saya nih Bu, jadi mau dikasih ke bininya. Nah Bu, tuh Bu, dengerin Bu. Galak-galak sama suami. Iya, itu uang suami, uang suami. Dia udah mau ngasih nafkah. Itu luar biasa. Abang juga begitu. Bini nggak kerja, emang nggak ada yang nyuruh dia kerja. Begitu dia kerja,
itu udah nilai plus kalau dia bisa menjaga kehormatannya, ya kan? Dan tetap dia menjalani kewajibannya di rumah sebagai seorang istri. Itu nilai plus buat ibu-ibu yang kerja. Selagi dia jaga kehormatannya dan dia tunaikan kewajibannya di rumah. Oh, itu nggak ada duanya pahalanya istri yang begitu tuh. Hah? Luar biasa. Lebih-lebih dia bantu perekonomian suami. Jatuhnya bukan nafkah tapi sedekah. Dia dapat pahala yang luar biasa. Ya, mungkin rezeki suaminya kurang, ditambahin sama dia biar nyicil bareng. Ya, mau beli gorden, mau lebaran. Ya, itu rezekinya, pahalanya luar biasa. Jadi yang benar itu, Bu, ya. Nah, nanti begitu ya udah nikah berdua, baru namanya rezeki bersama. Rezeki bersama. Kalau kita sebelum nikah, saya bawa mobil, udah ada sebelum nikah, itu mobil saya, bukan mobil istri saya. Istri saya punya mobil sebelum nikah, itu mobil istri saya, bukan mobil saya, Pak. Tapi begitu kami nikah, namanya rezeki bersama. Harus diobrolin peruntukannya dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita punya pemikiran yang jernih dan hati yang bersih, ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu mestinya tidak terlalu dijadikan inti pertanyaan. Ya. Kalau dua-duanya saling memahami dan saling. Kenapa pertanyaan yang kayak begitu nggak selesai-selesai? Ya karena sebenarnya dua-duanya pengen memiliki. Jadi bolehkah tanpa izin dia mengeluarkan? Ya kayak pertanyaan gitu kan sulit dijawab kan sebenarnya. Kalau hatinya bersih, pikirannya jernih, yang mengeluarkan tahu kadarnya, dan ketika dia mengeluarkan tidak mungkin pasangannya tidak mengizinkan kalau memang di tempat yang memang untuk dikeluarkan. Dikasih ke orang tuanya, keluarganya, sah-sah aja. Bahkan ke orang lain kita sedekah boleh, apalagi keluarga, sah-sah aja. Begitu ya. Ini selesaikan di ranjang masing-masing pertanyaan ini. Itu aja barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.